Baiklah, kita masih membahas mengenai tema ekosistem. Komponen ekosistem yang kita bahas kemarin ada dua macam, yaitu komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan, dan komponen abiotik seperti cahaya, udara, air, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Di dalam interaksi antar komponen dalam ekosistem, yang pertama ada interaksi antar komponen biotik. Nah, antar komponen biotik juga terjadi interaksi. Interaksi tersebut dapat terjadi antara organisme, populasi, maupun komunitas. Yang pertama, interaksi antar organisme. Di alam, pada umumnya suatu komunitas terdiri atas beberapa populasi, baik tumbuhan maupun hewan, di mana di antara individu tersebut akan terjadi berbagai kemungkinan tipe interaksi biologis antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada netral. Netral yaitu interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi. Bisa dilihat pada gambar, contohnya antara rusa dan zebra. Yang kedua, ada predasi. Predasi atau predatorisme atau disebut juga pemangsa adalah interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pada umumnya, pemangsa lebih besar daripada mangsa. Bisa dilihat pada gambar contohnya burung jalak dengan kutu kerbau. Burung jalak akan memangsa kutu-kutu di kulit kerbau. Nah, yang ketiga ada parasitisme. Interaksi parasitisme melibatkan organisme inang dan parasit. Parasit biasanya lebih kecil daripada inang. Parasit ada yang bersifat ektoparasit dan endoparasit. Parasit tidak memakan organisme, melainkan menghisap nutrien dari inang. Berdasarkan tempat hidupnya, dibedakan menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit hidup di luar inang, sedangkan endoparasit hidup di dalam inang. Bisa dilihat, contohnya di ektoparasit ada kutu, dan di endoparasit itu cacing pita. Mengkonsumsi makanan atau air yang mengandung larva atau telur cacing pita merupakan penyebab terjadinya infeksi cacing pita. Cacing pita juga dapat masuk dalam tubuh manusia melalui konsumsi daging sapi, babi, dan ikan yang tidak dimasak sampai matang. Kemudian berdasarkan cara memperoleh makanannya, dibedakan menjadi dua, yaitu parasit fakultatif dan parasit obligat. Parasit fakultatif merupakan tumbuhan parasit yang menggantungkan sebagian sumber energi pada tumbuhan inang. Parasit fakultatif masih memiliki organ fotosintetik yang berfungsi secara normal sebagaimana tumbuhan bukan parasit. Parasit obligat atau parasit sejati merupakan tumbuhan yang sepenuhnya menggantungkan sumber energi pada tumbuhan inang. Yang keempat, ada komensalisme.
Interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya ada tumbuhan epifit, yaitu bunga anggrek yang menempel pada pohon. Bunga anggrek tersebut hanya menumpang dan tidak menyerap nutrisi pada pohon tersebut. Yang kedua contohnya ada remora dengan ikan hiu. Yang keempat ada mutualisme. Interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai makanan sari manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua ada bakteri Rhizobium leguminosarum, adalah bakteri yang berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat pada udara bebas, sehingga tanaman polong-polongan akan menjadi lebih subur. Selain mengikat nitrogen, Rhizobium dapat menjaga agar pH tanah tetap stabil, suhu tanah terjaga dengan baik, dan mencegah erosi tanah. Sedangkan bakteri Rhizobium akan mendapatkan makanan dari tumbuhan polong-polongan. Yang B, interaksi antar populasi. Ada kompetisi dan alelopati. Yang kompetisi itu ada jenis interaksi antara zebra dan banteng, disebut dengan kompetisi. Mengapa? Karena keduanya memperebutkan sumber daya yang sama, yaitu tanaman atau rumput sebagai sumber makanan mereka. Karena kesamaan hal yang diperebutkan inilah, maka keduanya disebut memiliki interaksi. Yang kedua ada alelopati. Di sini contohnya pada pohon walnut. Di sekitar pohon walnut itu jarang ditumbuhi oleh tumbuhan lain. Karena pohon walnut menghasilkan zat toksik atau beracun, sehingga di sekitar pohon tersebut tidak ditumbuhi tumbuhan lain. Interaksi yang terjadi adalah alelopati, di mana satu pohon, yaitu pohon walnut, menghasilkan zat membuat populasi lain tidak dapat berkembang. Jadi, tadi ada interaksi antar organisme, ada interaksi antar populasi, dan yang sekarang yang kita bahas yang terakhir ada interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas, misalnya komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Sedangkan komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton,
fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Kemudian kita lanjut yang kedua, ada tingkat trofik dalam ekosistem. Tingkat trofik digambarkan dalam sebuah piramida makanan untuk memudahkan dalam klasifikasi. Dalam ekosistem dikenal istilah tingkatan trofik. Tingkat trofik adalah urutan dalam rantai makanan di mana organisme tersebut memperoleh makanan untuk energinya. Tingkat trofik menunjukkan urutan organisme dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Tingkat trofik adalah organisme di dalam ekosistem yang berperan sebagai komponen biotik karena merupakan unsur hidup. Berdasarkan tingkat trofiknya, maka organisme dalam ekosistem dikelompokkan sebagai berikut. Dilihat pada gambar. Yang pertama, tingkat trofik pertama, yaitu semua organisme sebagai produsen, diduduki oleh tumbuhan hijau. Yang kedua, tingkat trofik kedua, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai herbivora. Semua herbivora atau konsumen primer membentuk tingkat trofik kedua. Kemudian ada tingkat trofik ketiga, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora kecil atau konsumen sekunder. Selanjutnya tingkat trofik keempat, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora besar atau karnivora tingkat tinggi. Yang terakhir, ada tingkat trofik kelima, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai perombak atau disebut dekomposer atau semua mikroorganisme. Yang ketiga, ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada gambar ada rantai makanan darat. Ada produsen, konsumen, kelompok konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final, dan yang terakhir ada dekomposer. Yang pertama ada produsen. Produsen yang memperoleh sumber energi dari matahari langsung merupakan produsen utama. Produsen primer ini sangat penting keberadaannya dalam rantai makanan yang akan meneruskan energi ke organisme lainnya. Yang kedua ada konsumen, merupakan organisme yang memperoleh energi dari produsen. Dalam hal ini, konsumen primer berarti herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contoh dari konsumen primer yaitu belalang. Yang ketiga, ada kelompok konsumen sekunder. Mereka memperoleh energi dari konsumen primer. Dalam hal ini, konsumen sekunder berarti karnivora atau pemakan hewan. Organisme yang termasuk konsumen sekunder yaitu katak. Yang keempat, ada konsumen tersier. Berarti organisme yang memperoleh energi dari konsumen sekunder. Yang kelima, ada konsumen final. Disebut juga sebagai predator puncak. Tidak hanya konsumen sekunder, terkadang konsumen primer juga menjadi sumber energi bagi tingkatan trofik ini. Konsumen tersier contohnya yaitu macan, serigala,
elang, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir ada decomposer, merupakan organisme pengurai, baik mikro maupun makro. Mereka bertugas untuk menguraikan organisme yang sudah mati, menghasilkan nutrisi yang akan dibutuhkan kembali oleh produsen. Contohnya yaitu jamur dan bakteri. Tadi kita bahas rantai makanan di darat, sekarang kita bahas rantai makanan di laut. Dilihat pada gambar, yang pertama ada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini berperan sebagai penyedia makanan atau produsen. Yang kedua ada zooplankton, konsumen tingkat 1. Nah, merupakan hewan yang ukurannya sangat kecil dan hidupnya melayang-layang secara bebas di perairan. Dalam rantai makanan di wilayah laut, organisme ini memakan jenis fitoplankton yang ukurannya lebih kecil dari dirinya. Kemudian, ikan kecil memperoleh sumber energi atau makanan dari zooplankton. Dan untuk ikan sedang memperoleh sumber energi dari ikan-ikan kecil yang ukurannya lebih kecil dari mereka. Nah, pada rantai makanan di laut, predator menempati posisi tertinggi. Contohnya pada paus pembunuh. Mamalia ini tidak hanya memakan ikan-ikan besar, namun kelompok ikan kecil lainnya secara sekaligus. Berada di trofik tertinggi rantai makanan, predator yang mati akan diurai oleh decomposer. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak sekali rantai makanan yang terhubung antara yang satu dengan lainnya. Jika skemanya digambar, maka jaring-jaring makanan akan terbentuk seperti jaring laba-laba. Bisa dilihat pada gambar seperti jaring laba-laba.